Shalom, selamat sore saudara kasih. Apapun cuaca sore kali hari ini, tidak mematahkan semangat kita untuk hadir di tengah-tengah gereja ini untuk supaya kita semua bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Marilah kita mulai ibadah sore hari ini. Kami angkat lagu pujian untuk alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu,
aku, ku tak dapat hidup di luar kasih Jangan pernah pergi dari Bapa kasih. pengasih. Haleluya, haleluya, Tinggalkan aku, haleluya. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganmu, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita sembah Kami Dia. bersyukur. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami tinggikan Haleluya, namamu. Yesus. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang setia. Kami perlu Engkau, Yesus. Kami perlu Engkau, Yesus. Kami perlu Engkau, Yesus. Kami perlu Kami bersyukur. Haleluya, Kami tinggikan namamu. haleluya. Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Ajaib Engkau, Tinggikan namamu. ajaib Engkau, Yesus. Mulialah namamu. Glory, glory, Terima glory. kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang setia. Kami tinggikan namamu. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau, Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, 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 Kami Yesus. agukan namamu. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Yesus. Glory, glory, Yesus, Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mulialah namamu. Segala mengisi Kami tinggikan namamu. Yesus. Kau Allah yang baik. Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau begitu besar bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kau begitu mengasihi kami sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah-Mu untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Meskipun tadi sempat ada cuaca yang begitu buruk, tetapi Engkau sudah memberikan
kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya bagi jemaat-jemaat yang belum nampak hadir ya Tuhan, hantar mereka ke tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kita semua haus akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Semoga kami akan melakukan ibadah pada malam hari ini, kiranya tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan jauhkan dari segala kuasa-kuasa gelapan iblis yang bisa mengganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking keluar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih semuanya kesankan dalam kasih-Mu. Saya akhir doa ini dalam nama Bapa, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Untuk firman, bacaan firman pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 9, mengatakan bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ada sukacita sore hari ini. Amin. Tetap semangat ya, meskipun kita diterpa hujan sebegitu dahsyat ya. Tadi ada sedikit badai, banjir, tapi Tuhan sudah menengkisnya supaya kita semua jemaat bisa hadir di tempat ini sama-sama memuji dan meninggalkan nama Tuhan. Jemaat semua saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita naikkan lagu Tuhan Yesus baik. Di sini Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik yang sudah menebus dosa kita. Pada hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit dan bersama-sama di tengah-tengah kita kembali. Mari kita berikan sukacita untuk Tuhan pada malam hari ini. Amin. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, serta kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Masih semangat Bapak Ibu semua? Amin. Mari saya undang bagi berdiri karena kita akan menari buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik sore hari ini. Haleluya. Amin.
bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, Bukan menari seperti dan menari. bukan menari, bukan menari, Bukan menari bertindak menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Silakan duduk kembali Pak Ibu. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin di antara Bapak Ibu jemaat sore hari ini mau menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang hari ini. Monggo bisa ke depan sambil menunggu. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan kendang Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kasihku. Dengan dan ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. oh, ku Bernyanyi haleluya, kekasihku. aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan, Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Oh, ada persembahan lagu dari Yud ya.
Puji nama Tuhan. Persembahan lagu yang luar biasa menurut saya ya. Persembahan dari teman-teman youth mengutarakan cinta kasihnya kepada Tuhan ya. Artinya benar itu enggak ya? Karena lagunya bahasa Inggris. Ada lagi yang mau kesaksian? Kalau tidak ada, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita bawa hati kita untuk menyiapkan supaya kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kau adalah Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah melawat kami, Engkau telah memenuhi kami, Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib untuk menebus kami semua Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala pengorbanan-Mu. Tidak dapat kami membalas Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang baik. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan, lawat kami, berikan kami hati yang lembut supaya kami mampu menerima firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lindungi, jagai, jamah Tuhan. Biarlah urapan kuasa-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukuran, terima kasih. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Ada haleluya. Haleluya. Saya mengucap syukur kita semua di tempat ini tetap merasakan hadirat Tuhan. Karena apa? Tuhan suka orang-orang yang mempunyai pikirannya sama seperti Yesus, yaitu pikiran Kristus. Tidak bersungut tetapi mengucap syukur selalu. Mungkin kita tadi lihat luar biasa hujannya. Bisa kecilin sedikit ya. Saya mau katakan begini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di sekitar kita, keadaan kita, apapun. Mulai dari keadaan cuaca, keadaan ekonomi, keadaan keluarga, perhatikan ini baik-baik. Jangan karena keadaan buruk membuat harimu buruk. Sekali lagi, jangan karena keadaan buruk membuat harimu menjadi buruk. Pilihlah untuk melawan arus, karena kebahagiaan adalah milik dan hak saya dan kita semua di tempat ini. Amin. Jangan ada yang merampas kebahagiaan ini. Mungkin kita berkata, oh saya bahagia ketika nanti saya liburan. Tidak, nggak bisa. Saya nggak setuju. Kebahagiaan itu dari sehari ke sehari. Makanya Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Betul, kita harus planning. Tuhan juga nggak suka orang yang malas. Tetapi kita menyerahkan kekhawatiran, kita lepaskan semuanya, kita percaya Yesus pasti menolong saya. Kemarin, tadi pagi kita Beston pagi, ya di Lawang sana, saya mau katakan jadilah orang-orang seperti Abraham. Abraham itu ketika dia mendapatkan masalah yang luar biasa, dia berkata waktu anaknya bertanya, di manakah domba itu yang akan saya persembahkan? Abraham menjawab, Tuhan yang menyediakan. Ini kuat banget ada di dalam hati saya. Saya kalau merenungkan firman Tuhan ini firman Tuhan menjadi sangat hidup bagi hidup saya. Dan saya transfer ke dalam hidup Bapak Ibu, di dalam pikiran dan jiwa Bapak Ibu, supaya ini yang menjadi iman kita dalam 1 tahun. Lihat gandol Gusti. Ada seorang anak gandol kepada orang tuanya. Anggaplah gandol ini dia digendong sama orang tuanya. Kemudian anak ini berkata, Bapak, kamu bisa melewati jembatan ini? Ya, bisa. Bapak, bisa nggak belikan saya 1.000? Bisa. Bapak, belikan saya 1.000. Bapak, adakah uang buat jajan saya 1.000? Ada. Bapak, saya takut dalam. Bisa nggak Bapak antar saya? Misalnya dia lewatin sungai. Bisa. Wong cuman segini. Bagi kita masalah itu airnya hanya sebatas sebegini. Mungkin kalau kita itu seperti anak 2 tahun memang nggak bisa. Tetapi bagi Allah itu semuanya mungkin. Oleh karena itu ini yang harus kita jadikan rema dalam hati. Allah yang menyediakan. Jangan kita ketika kita kekurangan, ketika kita kesulitan, ketika kita sakit, kita itu selalu berkata-kata dari kata kita ini kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif. Tetapi katakan begini, ketika kita memerlukan mujizat dan mujizat itu belum datang, kita katakan mujizat sedang OTW.
Betul itu. Kesembuhan sedang terjadi. Sedang itu sudah atau belum? Belum. Tapi sudah berjalan? Sudah berjalan. Ketika kita kekurangan berkat, kita imani berkat itu lagi OTW. Oleh karena itu jangan sampai berkat itu nyasar atau nyangkut di terminal mana. Karena kesalahan, karena dosa kita. Sedikit lagi berkat itu nyampe ke kita kurang kepercayaannya. Kita kurang imannya, akhirnya nyangkut terus. Terus imani, perkataan Kristus. Bukan hanya perkataan positif, tetapi perkataan Kristus. Karena di atas perkataan positif ada perkataan Kristus. Itu mungkin nanti akan saya bahas. Ya. Berikutnya, saya akan masuk di dalam kagum akan salib. Bapak Ibu tahu, ini konsep keselamatan 3 agama mirip. Yang pertama Yahudi, yang kedua lahirlah Kristen. Setelah Yesus naik ke surga, terbentuklah agama Kristen. Kemudian 500 tahun kemudian lahirlah agama Islam. 3 ini menurut saya secara pribadi, karena ini banyak pertentangan, Tuhannya sama. Bangsa Yahudi berkata, ini apa? Adonai, Elohim. Mereka enggak mau berkata YHWH, karena itu adalah suatu pelanggaran. Jangan kamu menyebut nama Tuhan sembarangan. Sekarang orang Kristen ada banyak yang aliran-aliran seperti itu. Saya rasa ya kurang etis lah ya, seperti itu. Nama itu, mereka Adonai, Elohim begitu. Itu adalah mereka menyebut Tuhan mereka. Konsep keselamatan menurut hukum Taurat adalah apa? Melakukan sebenarnya aturannya banyak banget Bapak Ibu. Ada banyak. Tapi poin yang paling intinya melakukan 10 hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu, dari zaman Musa sampai sebelum zaman Yesus, tidak ada satupun manusia yang bisa menggenapi artinya Pak, menjalani, menyelesaikan hukum Taurat Tuhan. Karena Taurat Tuhan itu begitu sempurna. Bukannya Allah jahat, tapi karena saking Allah sempurna, itulah standarnya Tuhan. Jadi kalau diuji, itu harus perfect 100%. Sama ketika kita berkata, apakah kita berkata perusahaan itu jahat, apakah sekolah itu jahat, kenapa saya nggak lulus? Karena memang tidak memenuhi standar. Apakah kita menyalahkan sekolah, menyalahkan perusahaan? Enggak. Kitanya yang memang kurang. Kabar buruknya, manusia yang menulis, yang mendapat perintah 10 hukum itu adalah siapa? Musa. Lolos apa enggak? Lolos gak dia? Masuk? Apa dia melanggar? Di akhir hidupnya, dia tidak masuk ke dalam tanah Kanaan karena dia telah melanggar perintah Tuhan. Yang buat aja, gak masuk. Siapa yang hebat raja? Daud, gak masuk. Apakah dengan hikmat manusia bisa lolos dari dosa? Siapa namanya? Salomo bisa masuk? Enggak. Tidak ada satupun manusia yang bisa. Konsep keselamatan Taurat terlalu berat. Tapi Yesus, kenapa dia bisa? Karena dia lahir bukan dari benih manusia. Gen dosa tidak ada dalam Yesus. Satu itu. Kedua, konsep keselamatan dari ini, jadi yang harusnya dari Yahudi, Kristen, tapi saya langsung ke Muslim dulu, yang Islam dulu. Bagaimana konsepnya? Secara simpel, saya nggak mau ajarin terlalu banyak. Intinya, keselamatan ada 2. Melakukan amal. Amal itu apa? Kebaikan, baik dalam bentuk uang, pertolongan, dan segala macam. Kedua, adalah melakukan ibadah. Salah satunya yang wajib adalah sholat 5 waktu. Betul ya? Tetapi, belum cukup sampai situ. Ada yang namanya ketika mereka masuk di dalam penghakiman, mereka mati, mereka harus melewati jembatan
Itu menurut mereka. Yang namanya adalah jembatan Sirotol Mustaqim. Yang kalau saya lihat, ternyata jalan ini bukan hanya sempit, tetapi jembatan ini itu lebih tipis dari rambut. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan rambut aja udah tipis. Ini lebih tipis dari rambut. Kedua, lebih tajam dari pedang. Jadi Bapak Ibu berpikir dulu sekarang. Rambut aja ini tipis. Lebih tajam dari pedang. Oleh karena itu, manusia yang melewati situ mengandalkan amalnya dan ibadahnya. Sekarang jujur aja nih. Nggak usah banyak bergaya-gayaan karena di gereja semua kudus, betul ya. Tetapi jujur aja nih. Dalam satu hari Bapak Ibu, adakah di sini yang tidak melakukan dosa satu hari? Ada? Atau begini, kira-kira jujur, dalam hidup kita totalitas, ini jujur ya, totalitas nih. Ketika kita menginjil pakai ini. Bapak Ibu yang ingin menginjil, pakai ini. Kita nggak usah ngomongin Yesus, tetapi ngomongin konsep keselamatan. Tadi saya katakan yang pertama adalah, dalam satu hari ada nggak manusia yang tidak berdosa? Tidak ada, satu. Semua berdosa. Dosa itu bukan hanya membunuh, pikiran juga jahat, udah suzon orang apa segala, itu sudah sama. Dosa, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa, dosa. Dosa adalah dosa. Sampai sini harus paham. Kedua adalah jujur. Ditimbang-timbang. Banyak mana dalam hidupmu, ini penilaian subjektif ya, bukan penilaian yang kita, kalau saya sendirilah. Banyak mana baiknya kita contohnya melayani Tuhan 1 poin, ambilin sampah 2 poin, memberi mengasihani orang atau memberi nasihat, mendoakan, itu 1 poin, 1 poin, 1 poin. Sama keburukan kita, dosa kita. Ayo, saya kan nggak tahu Bapak Ibu seperti apa, tapi yang saya tahu diri saya sendiri. Kalau saya hitung-hitung, dari lahir sampai sekarang, dengan perbuatan baik saya jadi hamba Tuhan pun, mungkin jadi hamba Tuhan sekarang itu memperkecil, tetapi belum sampai plus, masih minus. Karena terlalu banyak kejahatan. Yang tahu jahatnya adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau banyak yang jahat, seperti timbangan, apakah bisa? Ditanyakan aja. Ditanyakan kepada orang tersebut. Kalau kamu nanti mati, kira-kira banyak jahatnya atau banyak baiknya? Terus kalau kamu sendiri ragu, sedikit amalnya, sedikit ibadahnya, kira-kira kalau kamu mati, kamu berjalan di jalan Sirotol Mustaqim, kamu lewat. Kepleset gak? Kepleset. Dia jatuh itu di neraka. Dan saya tidak dapat keterangan lebih lanjut bahwa yang sudah jatuh itu dosanya pernah waktu itu, tapi kok saya lihat-lihat tidak ada keterangan lebih lanjut. Kalau sudah jatuh, apakah sudah jatuh terus? Ataukah dia harus menebus? Oke, misalnya begini, kalaupun dia jatuh, dia harus menebus. Ini anggap menebus ya, menebus. Kan kalau kita lihat di mana? Di hukum Indonesia. Pembunuhan berencana hukumannya mati. Pembunuhan tidak sengaja apa segala macam korupsi 10 tahun. Ya, mencuri segini. Betul ya? Sekarang dosa kita anggap kita jelekin orang 2 tahun, apalagi pelit 3 tahun, apalagi marah ya setengah tahun. Coba aja dihitung terus. Nyampenya sampai kapan? Saya berpikir jangan-jangan kalau saya di jalan yang itu kepleset, bisa-bisa ratusan atau ribuan tahun saya di situ.
Karena kita nggak tahu ada, kan ini di Indonesia aja hukumnya ada hitungannya kan, betul ya? Ada hitungannya. Nggak bisa pokoknya semua dosa masuk satu hari besok masuk surga, kan nggak bisa. Oke, anggap dihukum 100 tahun. Ya, sampai sini kita 100 tahun masuk surga. Oke, sampai sini kita clear. Tadinya apa? Tadi kepleset. Ya, saya nggak tahu. Anggap ini ada hitungan hukum. Kalau hukumnya sudah selesai, anggap 100 tahun. Berarti setelah 100 tahun masuk surga. Saya mau bertanya lagi. Kuatkah Bapak Ibu 1 menit aja berada di dalam neraka? 100 tahun ini kan deal 100 tahun. Udah gak usah 100 tahun dah, 1 tahun. Ayo, di neraka. Tahu gak Bapak Ibu kisah cerita tentang orang kaya dan Lazarus? Tahu ya? Itu belum neraka. Itu masih Hades. Dia bilang bagaimana? Dia bilang apa? Tolong Lazarus celupkan. Ya tuh, di air, kemudian tetesin. Artinya apa? Dia minum bukan mintanya 1 gelas, tapi 1 tetes. Ingat berapa? 1 tetes. Kemarin kita kurang air kan sana? Ya. Itu baru bukan minum loh. Baru pembuangan aja. Ya kan? Karena mati. Sempat cuman sebentar aja. Cuman sebentar aja sudah jadi musibah. Apalagi untuk masalah di mulut. Bayangin, bukan 1 gelas, 1 tetes. Jadi bisa dibayangin penderitaannya bagaimana di neraka. Mungkin saya masih bisa mentolerirnya. Oke, kalau masih bisa, saya yakin api di neraka lebih panas daripada api di sini. Tapi nggak usah jauh-jauh, coba aja 10 detik. Nyalain korek, tempel di atas. 1, 2, 3. Nah, baru 10 detik. Kalau ini 1 tahun, bisa nggak kita berpikir di situ? Sampai sini saya ajak berpikir semua. Bisa merasakan panasnya? Bisa? Jadi kesimpulannya, bisa 1 hari, Pak, Bu, 1 hari dibakar tanpa mati. Ayo mikir di sini. Karena nanti ujung-ujungnya masuk surga, tapi masuk dulu. Ayo. Ada yang mau? Gak ada. Tahu gak kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa. Kenapa tidak ada yang bisa dan mampu? Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Itulah materi saya. Kenapa kita harus kagum akan salib? Kita buka semua, digeser dulu. Itu sudah Ya. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, kita bangkit berdiri. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita bacakan ayat ini, di depan juga sudah ada. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah dapatkan katakan haleluya. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Oleh karena itu, konsep keselamatan orang-orang Kristen, kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ nggak ada. Bapak Ibu sendiri buka aja. Saya akan tambahkan. Ada rahasia yang besar. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nggak usah lihat di depan, nggak ada. Lihat ini ada rahasia besar. Ini konsep keselamatan Kristen bagaimana memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya yang telah mati dalam dosa hidup untuk kebenaran. Bagaimana konsepnya? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa tinggalnya di dalam kerajaan sorga. Jadi intinya, kalau kamu
tidak ada di dalam aku, kamu nggak bisa ke dalam kerajaan sorga. Saya akan bedah ini 3 kata saja. Ya, di sini dikatakan, akulah jalan. Lihat, Yesus bukan memberi jalan. Harus dibedakan. Saya membuat jalan dengan kayu. Bukan seperti itu. Yesus berkata, akulah jalan. Kenapa? Kalau jalan berarti dia harus, misalnya nih, David jadi jalannya. Ini ada jurang, jalannya ada lobang. Lobangnya 1 kilometer, David jadi jalan. David loncatin atau David ke ini kan? Akulah jalan. Coba di sini berpikir. Berarti harus apa? Begini. Dia harus tidur. Berarti kalau orang lewat, harus apa? Diinjak. Yesus kita, mulai dia lahir, dia sudah diinjak-injak. Diremehkan. Sudah memberi makan 5.000 orang, itu laki-laki aja, belum yang lain-lain. Sudah menyembuhkan, ujung-ujungnya, mau tahu nggak? Salah satu yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang sudah mendapatkan mujizat ya dari Yesus sendiri. Sudah dikasih mujizat, sudah dikasih kesembuhan, sudah dikasih makan. Ingat, Yohanes 6 ayat 66, mereka berkata, perkataan ini keras. Mulai dari situ banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri. Akhirnya apa? Yang tadinya ikut Yesus, mereka juga menyalibkan Yesus. Sampai mati, Yesus itu luar biasa. Bukan, harga dirinya semuanya dikosongkan demi manusia. Akulah jalan. Dia udah lebih-lebih dari keset, udah kayak jalan. Artinya apa? Lebih rendah mana manusia dengan jalannya? Lebih rendah jalannya. Yesus mau lebih rendah. Ada nanti ayatnya. Seketika lebih rendah daripada malaikat. Supaya kita bisa selamat. Saya mau tanya, Tuhan mana seperti Allah kita yang mau melakukan seperti itu? Bahkan sampai sekarang dia masih diolok-olok. Yesus kok manusia bisa jadi Tuhan? Tahu, gampang banget. Kalau dia mau menyelamatkan kucing, dia akan jadi kucing. Dia ngomong bahasa kucing. Kalau dia mau menyelamatkan monyet, dia akan jadi monyet. Gak mungkin dia jadi kura-kura. Tapi karena mau menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia. Yang bermasalah manusia, yang dosanya manusia. Kalau kita mau ngomong sama anak kecil, jadilah kita anak kecil, baru nyambung. Lihat, kesetaraan. Terlalu gampang buat saya mengkanter-kanter yang menghina Yesus, saya adalah Yesus yang dahsyat. Bukan dengan emosi, data-datanya sudah lengkap. Dan itu luar biasa, Yesus kita. Kedua, tadi akulah jalan, berarti siapa jalannya? Berarti Yesus jalan. Ada lagunya? Yesus jalan. Tuh lihat ya. Bapak Ibu, kalau Yesus jalan, misalnya nih, benar-benar Yesus jalan, ada jurang 1 meter 80, itu benar Yesus? Itu benar manusianya Yesus? Kita injak? Mau? Harus kita injak. Ingat nggak? Waktu kejadian sebelum Yesus mati, Yesus membasuh kaki murid-murid. Membasuh apa? Kaki buat apa? Buat jalan. Yesus mau diinjak, dibasuh. Kamu harus lewat. Karena hanya dengan kita melewati Yesus, kita bisa selamat. Kita udah melewati Yesus, udah selamat. Kita berdosa, kita murtad, kita nginjek lagi. Kita bertobat, kita nginjek lagi. Kita terus berbuat salah, injek lagi, injek. Terlalu bodoh orang yang seperti ini.
menghina kemurahan Tuhan terus menerus. Bolehlah satu kali kita. Itu pun udah gak sopan. Menurut saya jujur aja ya. Sesuatu perbuatan yang ajaib dan wah ini udah kelewatan kebaikan Yesus. Mungkin kalau saya tiduran, istri saya, anak saya, sekali masih, oh ya, supaya anak saya, istri saya selamat. Terus kalau anak saya 100 kali bolak-balik, kira-kira gimana? Kamu tuh kurang ajar. Makanya jangan menyalibkan Yesus berkali-kali. Orang yang sudah hidup di dalam Tuhan harus hidup dalam pertobatan. Amin. Bukan berarti sempurna, enggak. Saya juga enggak sempurna. Saya waktu dibaptis masih banyak melakukan dosa. Tapi semakin kesini semakin sempurna. Bertumbuh, jangan menjadi Kristen bonsai. Kedua, akulah jalan, berikutnya apa? Dan kebenaran. Saya lihat. Kebenaran dalam arti lain itu apa Bapak Ibu? Kebenaran arti lainnya apa? Kebenaran, benar. Kata lainnya? Benar. Apa kira-kira? Benar, jujur. Tidak melenceng kiri dan kanan. Arti lain, lurus. Setuju ya? Di kitab tetangga kita sebelah berkata, lihat, Tuhan berikan saya iluminasi penerangan dari Roh Kudus. Perhatikan. Akulah jalan, kebenaran. Benar, kata lainnya. Tadi apa? Pertama, jujur. Tidak berbohong. Tidak bengkok. Bisa juga diartikan lurus hidupnya. Ada kan di firman Tuhan tidak melenceng ke kiri, ke kanan. Lurus. Perhatikan ini. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kalau Bapak Ibu baca di sini nggak ada di Alkitab kita. Adanya di sebelah. Mereka berdoa setiap hari, tunjukkanlah kepada kami jalan lurus. Jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Jalan yang lurus. Coba berpikir. Yang ketiga. Jalan kebenaran dan hidup. Dalam terjemahan bahasa Inggris, lifetime. Artinya apa? Lifetime. Kalau saya membeli antivirus lifetime misalnya, atau membeli sesuatu garansinya misalnya micro SD, saya pernah beli micro SD, garansinya lifetime. Artinya apa? Selain seumur hidup, artinya apa? Selamanya. Artinya, kalau kita sudah jalan kepada Yesus, sudah lewat, kedua jalannya ini lurus, ketiga, lifetime, selamanya. Selamanya hidup kekal. Wah ini dahsyat nih Bapak Ibu. Dan mau tahu nggak? Dalam saya lihat baca-baca, ternyata ada namanya juga jalan lurus. Dan ternyata maksud dari firman Tuhan berkata, akulah jalan. Jalan itu adalah kira-kira dalam, jadi gini, orang Yahudi itu minimal berjalan 2000 yard atau sekitar 1828. Ini namanya jalan seperjalanan Sabat. Jadi orang Yahudi hanya boleh berjalan mentoknya nggak sampai 200 meter. 2000 meter. Nggak, 2000 meter berarti berapa? 2 kilo. Jadi dalam satu hari mereka hanya boleh berjalan tidak kurang dari 2 kilo. Jalan Sabat. Lebih tepatnya 1828 meter. Kalau saya hubungkan. Kalau lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, jaraknya 1828 meter.
Ayo. Bapak Ibu, jalan yang segini aja sebesar tangan saya. Orang yang takut, ada yang kemarin kan ngikut sana kan, ada yang foto-foto kan, ada kan, foto di rumah kaca itu. Saya aja aman semuanya, nginjak besi, tapi saya masih gemeteran. Coba Bapak Ibu, mikir sekarang, mikir. Itu jalannya besar kan? Cuman agak ngerinya, memang semuanya aman. Sekarang tidak ada kacanya, cuman ada besinya aja. Dalamnya lagi lebih dalam dan ditambah api. Ayo Bapak Ibu jalan, orang yang hebat profesional pun ngeper itu. 1,8 kilo Bapak Ibu harus jalan. Lihat wah, keseimbangan jadi pusing. Tidak ada yang bisa berjalan kalau tidak bersama dengan Yesus. Ini dahsyat Bapak Ibu. Ini sesuatu yang bukan gampang. Saya ketika belajar ini, akulah jalan. Saya jalan, bukan saya membuat jalan, tapi saya sendiri jalan. Jalan ya harus diinjak. Gak bisa kita berjalan kebalik begini kita jalan pakai tangan. Gak bisa. Tuhan mana seperti Allah kita yang mau mati, rela menebus dosa kita. Kebenaran. Dia adalah jalan yang lurus. Hidup lifetime. Selamanya kita dalam kekekalan sorga. Tuh lihat kita kembali ke ayat pokok. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sejarah singkatnya Bapak Ibu, kenapa manusia jatuh di dalam dosa? Karena manusia tidak taat. Salah satu bentuk dia tidak taat adalah dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang terletak di tengah-tengah. Mengapa pohon pengetahuan dan baik diciptakan? Gini loh, saya menciptakan atau saya menaruh barang, misalnya ada kas, misalnya seperti itu, saya punya di dapur itu saya punya tempat, di situ saya bisa isi makanan anak-anak, mulai dari minyak, sarden, apa semua di situ. Perlengkapan masak, di situ semua. Saya sudah masukin semua, saya katakan, yang ini, produk ini, jangan dimakan. Saya taruh situ. Kan lucu. Kenapa diciptakan tetapi tidak boleh dimakan? Iya kan? Kalau itu diciptakan, harusnya buah kalau diciptakan harusnya untuk dimakan. Dinikmati, dimakan. Tapi kenapa nggak boleh dimakan? Ada yang bilang karena kadaluarsa. Enggak, orang itu dia bukan makanan kaleng. Karena itu adalah pohonnya Allah sendiri. Pohonnya Allah sendiri. Manusia memang waktu diciptakan kemungkinan besar mereka umurnya produktif. Mereka sudah besar langsung seperti kita ini mungkin sekitar 30 tahun lah kalau diukur. Tidak dari bayi dulu tapi langsung besar. Tetapi jam terbang pengalamannya tetap mulai dari bawah. Ini ingat, badan besar tapi seperti bayi. Makanya Yesus datang ke Taman Eden, dia mengajari manusia. Sering mengajari ini, dia ajari semua, ini, semuanya diajari. Dan memang Tuhan katakan semua pohon boleh kamu makan, tetapi pohon ini jangan. Tuhan kasih, misalnya pohon itu ada 1000 pohon. Tuhan kasih 999 pohon. Ulangi lagi, 1, 2, 3. 999 pohon. Banyak gak? Tapi Tuhan berkata, saya minta. Tuhan atau saya misalnya kita bilang,
saya tanam satu pohon, satu aja saya tanam. Jangan dimakan. Kamu boleh berapa? 999, satu jangan dimakan untuk saya. Apakah Tuhan jahat? Ayo. Kalau manusia makan maruk apa ya? Rakus dong. Sampai sini kita harus ngerti. Tuhan sudah kasih semua satu. Tapi bukan berarti Tuhan jahat. Ada alasannya. Tuh. Berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Harusnya enak ya. Waktu itu kalau Hawa dan Adam memakan buah kehidupan, udah menjadi seperti Allah, hidup selama-lamanya. Hebat nggak? Mau nggak? Hah? Mau nggak? Kira-kira Allah ini menghalangi manusia supaya manusia tidak seperti Allah atau Tuhan berbuat ini untuk kebaikan? Ayo. Ini kan seolah-olah bisa kata-kata Tuhannya takut. Ya. Tuhan takut, manusia jadi Tuhan. Keturunannya jadi Tuhan semua. Apakah begitu? Atau Tuhan berkata seperti ini, ada maksud tersendiri. Tuh. Nih jawabannya. Karena yang pertama, kalau manusia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, manusia belum bisa mengolah keputusan dengan baik. Ingat, pengalaman dan jam terbangnya belum selevel Allah. Allah mungkin hidupnya udah triliunan tahun, mungkin. Ya, ini mungkin. Tapi manusia diberi belum dewasa. Sehingga ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka firman Tuhan berkata, Kejadian 6 ayat 5, lihat. Efeknya ketika manusia makan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi ini efeknya. Kalau Allah makan buah pengetahuan baik dan jahat, nggak apa-apa, saya sudah dewasa. Sudah tempatnya, udah waktunya. Tapi kalau manusia makan, belum waktunya, standarnya, efeknya. Ini jahatnya iblis. Kamu seperti Allah. Memang dia nggak bohong. Ini bohong nggak iblis soal ini, kamu seperti Allah? Enggak. Tapi iblis tidak komplit, makanya saya katakan dia juga menjebak di bohong. Ini nih penipuan. Kamu seperti Allah. Ini kan banyak suka nipu-nipu. Kamu akan dapat bonus. Ini gratis. Anda kan suka nawarin kompor gas gratis, apa gratis, ini gratis, promo-promo. Ujung-ujungnya, wah ibu ini ibu beruntung. Ibu dapat tiket, yang lain gak pernah dapat voucher senilai begini. Ibu tinggal nambah 300.000 aja. Nah itu, tidak lengkap, tidak utuh. Iblis itu seperti ini, sales yang suka nipu. Ayo, ibu dapat 10 juta. Kemudian ibu dapat kupon. Udah dapat kupon? Ya begitu ya. Sama seperti ibu dapat mobil. Saya pernah ditelepon. Bapak dapat berapa ratus juta. Oh ya gimana, saya ladenin karena saya lagi ada waktu. Yang kapan hari Ibu Julius, dia gak punya waktu. Gak usah ngapain ini, bikin kerjaan aja, dapat hadiah apa segala macam promosi. Ya saya ladenin aja. Tapi akhirnya ujung-ujungnya dia meso-meso sama saya. Saya bilang udahlah, saya sudah kaya, uangnya buat mas aja. Ini nih, iblis model begini nih. Aduh. Memang manusia kalau makan menjadi seperti Allah, tapi kan iblis gak cerita efeknya itu loh. Efeknya ketika manusia makan, cenderung melakukan yang jahat. Karena ini buah pengetahuan baik dan jahat. Betul gak sekarang?
Kita susah-susah ajarin anak kita baik, tetapi kok anak bisa melakukan pelanggaran. Betul nggak? Kebaikan harus diajar, kejahatan nggak pernah diajar. Bunga harus disiram, telat siram, mati. Rumput liar, nggak disiram, tumbuh terus. Babatnya capek. Perhatikan. Efeknya. Lihat nih. Yang kedua, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti Allah, menjadi salah satu dari kita. Manusia menjadi tahu yang baik dan jahat. Efeknya memilih yang jahat daripada yang baik. Kedua, kenapa Tuhan usir dia dari Taman Eden? Catat ini baik-baik. Bukan berarti Tuhan tersaingi, enggak. Karena nanti konsep keselamatannya enggak ada. Kalau manusia makan Adam dan Hawa waktu itu makan, Yesus tidak pernah akan datang. Kenapa? Enggak bisa mati. Manusia jadi seperti Allah. Oke, sampai sini cukup. Tapi cenderung melakukan kejahatan. Udah seperti Allah, artinya hidup. Ditambah lagi hidup selama-lamanya. Tapi mereka terus-menerus hidup selama-lamanya dalam kejahatan dan melawan Allah. Bisa ditebus? Enggak bisa. Karena penebusan harus dengan mati. Allah ini baik, Allah yang kita sembah ini baik. Kamu harus mati dulu supaya efek konsekuensi upah dosa adalah maut bisa dilakukan eksekusinya. Nih. Hidup dalam dosa kekekalan selama-lamanya dalam keadaan tubuh jasmani. Artinya apa? Nggak ada keselamatan. Semua manusia masuk neraka semua. Konsekuensi. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa lahir neraka. Lahir neraka. Ya mungkin Adam dan Hawa udah nggak ada sampai, waduh udah nggak bisa. Tidak bisa alami penebusan. Rencana besar Allah menjadi gagal. Apa rencana besar Allah? Aku akan meremukkan kepalamu ya dari keturunanku. Nah itu kan ada tuh. Allah kan marah sama iblis. Allah kutuk iblis, itulah plan rencana terbesarnya Allah. 1, 2, 3. Makanya bersyukur Allah tahu manusia kalau makan mati. Allah kita Allah yang luar biasa. Berikutnya, segala ciptaan Allah baik malaikat maupun manusia yang di dalamnya Allah menaruh roh itu sifatnya kekal, tidak bisa mati. Gak akan bisa namanya mengalami kematian. Kalau anjing, kucing itu tidak ada roh di dalamnya. Makanya begitu mati anjing, kucing gak ada namanya anjing gentayangan, kucing gentayang, gak ada. Pocong anjing, pocong kucing gak ada. Gak ada. Kuntilanak anjing gak ada itu. Pokoknya mati udah bangke. Tapi beda. Manusia itu dihembuskan. Nefes bahasa aslinya. Jadi bukan hanya tubuhnya yang bergerak, tetapi kita punya, jadi gini, punya gennya Allah. Bagian yang ada dalam Allah masuk ke dalam tubuh kita. Ini, gak bisa mati, menjadinya kekal. Tapi buat apa kekal tapi di dalam neraka? Menjadi sia-sia. Makanya 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kita baca bersama-sama, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut, lihat di sini, ini penting. Ia atau Yesus telah dibunuh keadaannya sebagai manusia. Makanya orang-orang di luar sana berkata, Tuhan kok bisa mati? Ingat, Tuhan tidak bisa mati. Tapi Allah pernah menjadi manusia atau Allah adalah manusia? Yang benar yang mana? Allah pernah menjadi manusia. Tapi
Yesus itu bukan manusia. Yesus pernah jadi manusia selama 33 tahun setengah. Sebelum Yesus lahir, apakah Yesus sudah ada? Sudah ada. Roh tidak pernah mati. Saya mati, tubuhnya mati, roh saya tidak pernah mati. Makanya firman Tuhan ini berkata, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, hidup dibangkitkan menurut roh. Roh. Jadi saya mau katakan, ada satu keajaiban, ini rahasia besar lagi. Yesus mati keadaannya sebagai manusia. Tetapi dibangkitkan dalam bentuk, dibangkitkan menurut roh. Apa ini artinya? Artinya begini, Yesus mati itu dia kan nggak berdosa, tetapi menanggung dosa. Dia mati kan? Ya singkatnya dia menang, ya masuk ke dalam Hades apa segala macam. Hades, kemudian dia merebut kunci maut, dia bangkit. Bangkitnya ini menurut roh. Ketika Yesus bangkit, bukan dalam bentuk tubuh manusia ini. Enggak. Saya mau kasih tahu. Yesus bangkit dalam bentuk manusianya yang sekarang mau saya sebut superhero-nya. Kembali kepada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Loh om, kebanyakan nonton superhero. Enggak. Lihat baik-baik. Perbedaan sebelum Yesus mati dan sesudah mati, pertama, kita semua lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba mereka lagi ketakutan, pintu dikunci, dalam sekejap Yesus ada di tengah-tengah. Nggak lewat pintu, nggak lewat mana-mana, nggak tahu dia lewat mana, dia langsung hadir. Manusia biasa bisa? Nggak bisa. Bahkan dalam kemanusiaan Yesus, Yesus nggak pernah menunjukkan mujizat tembus segala sesuatu di situ. Nggak pernah. Ini mujizat yang luar biasa. Bahkan apakah cuma sekali Bapak Ibu? Enggak. Ingat nggak waktu 2 orang berjalan bersama dengan Yesus, kemudian memecah-mecahkan roti dan mereka kaget, loh itu Yesus. Sekejap langsung hilang. Ini namanya tubuh kemuliaan. Yesus mau kasih tahu, kalau kamu mati di dalam aku, kamu akan hidup menurut roh, kamu menjadi manusia yang seperti saya ciptakan di awal kembali. Ini hebat, ini luar biasa. Apa? Apakah saya terlalu berlebihan berkata ini manusia superhero? Menurut penelitian manusia hanya memakai otaknya berapa persen? 10 ada? Gak nyampe ya? Gak nyampe 10%. Tapi waktu Adam dan Hawa diciptakan, apakah otaknya berfungsi 10%? Berapa? 100%. Efek daripada penebusan itu, kenapa kita harus kagum akan salib? Itu dahsyatnya luar biasa. Yesus sudah contohkan, saya mati dalam bentuk manusia, saya hidup menurut roh. Tubuh Yesus kolaborasi antara roh dan daging. Makanya ini adalah saya senang dengan sebutan ini namanya tubuh baru. Tubuh kemuliaan. Nanti kita hidup di sorga, saya mau tanya, kalau roh itu bisa makan minum? Enggak. Roh itu enggak bisa makan minum. Tetapi mujizat kedua, waktu murid-murid mencari ikan, kemudian mereka lihat, wah itu Yesus. Mereka datang kepada Yesus, Yesus sedang membakar apa? Ikan bakar. Dan roti, kalau nggak salah roti bakar juga ya. Roti bakar dan ikan bakar. Dan mereka makan bersama-sama. Yesus pun makan. Om, jadi ini tubuh apa? Secara spesifik saya masih tidak tahu, karena saya belum tahu. Tetapi saya melihat dalam wahyu, dalam mana, ini namanya tubuh kemuliaan, tubuh baru.
tubuh yang superior, dia mempunyai sesuatu yang dahsyat. Ini semua berjalan, mungkin tadinya sakit apa, semuanya menjadi baru semua. Berpikir 100%. Bahkan dia langsung dalam sekejap, dia mau kemana? Mau pergi? Sana. Bahkan efek dahsyatnya, kejadian Yesus ini terjadi juga kepada murid Yesus. Tolong dibantu, saya lupa namanya. Ada murid Yesus, dia ketemu sida-sida. Ya, sida-sida. Sebentar. Mungkin saya bisa nemu ini. Filipus kalau nggak salah. Betul nggak? Ini sebagai ayat saya terakhir. Sida-sida Ethiopia, coba. Nah ini. Kisah Rasul 8. Ayat 27. Di close saja PowerPoint-nya, langsung diisi worship. Kisah Rasul 8 ayat 27. Lihat di sini Bapak Ibu. Memang Filipus ini belum sempurna, tetapi efek dahsyatnya ketika dia menerima kepenuhan dari Roh Kudus bekerja dahsyat. Kisah para Rasul 8 ayat 27, kita baca, lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk, nah sampai sini dulu. Kenapa orang dari Ethiopia, apa ini, bendahara Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata ini ada hubungannya dengan berapa ribu tahun lalu. Ternyata waktu Ratu Seba datang kepada Salomo, Ratu Seba itu memiliki keturunannya dari Salomo. Memang di Alkitab tidak dijelaskan, tetapi di sejarah riwayat Yahudi, saya baca bukunya, itu ada. Jadi dia punya anak dari Raja Salomo, memang dia berkulit hitam, tapi ingat di sini, ketika dia pulang dari Yerusalem ke negeri Ethiopia, bukan hanya memiliki keturunan, tapi mereka semua satu kelompok itu semuanya beribadah sama seperti bangsa Yahudi. Berdoanya sama seperti bangsa Yahudi. Makanya, lihat sejarah yang sekarang ini. Kalau nanti Bapak Ibu lihat di Israel, kok banyak orang-orang hitam. Ternyata mereka diselidiki. Ini orang-orang hitam ini adalah orang-orang keturunan daripada Ratu Seba. Yang sangat ajaib, berapa ribu tahun tetap masih memelihara tradisi dan memelihara tata cara ibadahnya. Bahkan di Ethiopia itu bahasanya masih menggunakan bahasanya Yahudi dalam berdoa. Ini sejarah. Makanya waktu itu, lihat di sini. Sudah menjadi kebiasaan orang Ethiopia itu pergi ke Yerusalem. Ini. Jaraknya Salomo kepada Filipus ini itu ribuan tahun. Tapi mereka terus memelihara tradisi sampai hari ini. Berikutnya. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. 30. Segera Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus,
mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia duduk meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke pembantaian. Ini ngomong tentang Yesus ya. Langsung ayat 34. Pokoknya ini menjelaskan tentang Yesus. Maka kata sida-sida itu 34 kepada Filipus. Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka 35 langsung Filipus berbicara tentang Injil Yesus. Ya, 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ternyata Filipus waktu ketemu dengan sida-sida, dia berkata kamu harus percaya Yesus. Bla 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 begini. Syaratnya orang percaya itu ketika kamu percaya bertobat dibaptis. Baptisnya tentu selam. Di sini tidak ada tulisan dipercik. Perhatikan baik. Tuh lihat. Lihat di situ ada air. Airnya di mana? Di sungai. Lalu orang Ethiopia itu menyeru menghentikan kereta itu. Keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Sida-sida berarti ada berapa? Satu atau banyak? Banyak. Dan Filipus membaptis dia. Kemarin ada yang baptis 3 orang. Ini ayat kuat. Dan setelah mereka keluar dari air, jadi 1, mungkin 2, 3, 4, serta yang orang terakhir masuk, kemudian selesai mereka masuk, ternyata mereka keluar sendiri. Lihat, kemungkinan besar baptisannya bukan seperti yang saya lakukan, tapi itu memang udah doktrin karena kenapa baptis itu harus ke belakang, kenapa nggak nyunsep gitu ya. Ini menandakan mati, hidup lama, bangkit, sama seperti Yesus, bangkit hidup baru. Tapi kemungkinan pada waktu itu hanya begini, jongkok, seperti Naaman, keluar. Kan nggak perlu banyak dibantu seperti itu. Jadi Filipus sudah masuk semua, keluar. Udah yang terakhir, selesai, ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Cukup sampai situ. Dibaptisnya di sini, dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masuk. Terus. Pernah ada kejadian, hamba Tuhan membaptis, orang agak kelebihan lah. Ngerti maksud saya? Baptis, dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini yang hilang, bukan yang baptisnya. Yang dibaptisnya orang ini yang agak begini, lo hilang loh kemana? Di sungai. Tahu-tahu udah berenang di sana. Nah ini cuma jok aja, tapi ini benar terjadi. Ini benar. Ya. Tetapi ini yang hilang hamba Tuhannya. Dalam sekejap, langsung ada itu Asdod. Antara ini dan Asdod saya jarak kira-kira dari sini ke Malang. Bukan Malang Selatan, Malang Kota. Jauh ya? Naik apa? Kendaraan tercepat? Belum ada waktu itu. Ini kendaraan Tuhan. Roh Tuhan. Ini manusia super. Apalagi, ini bukan manusia sembarangan. Oleh karena itu saya mau katakan, ada banyak mujizat-mujizat yang akan terjadi. Firman Tuhan berkata, apa yang aku lakukan, Yesus berkata, kamu akan melakukan lebih besar daripada yang aku lakukan. Apa yang mujizat Yesus pernah perbuat? Yesus berkata, kamu akan membuat mujizat-mujizat itu lebih daripada yang aku buat. Memang kita masih ada di dunia. Memang kita masih hidup dalam dosa. Tapi ingat, perkataan saya terakhir tadi, jangan membuat keadaan itu mengganggu hidup kita. Menekan hidup kita. Jangan sampai iblis menekan. Kamu berdosa, kita katakan, dalam nama Yesus saya sudah ditebus, mau apa kamu? Jangan kita yang mau diatur. Karena kalau kita terus dengerin omongan-omongan itu, kita akan turun. Oleh karena itu saya mau katakan, kagum akan salib, darah Yesus semuanya membebaskan kita. Mungkin kita tidak seperti Filipus, tetapi kita punya caranya sendiri. Setiap orang spesial di mata Tuhan. Katakan, saya spesial.
dan orang spesial yang sudah bertobat, sudah dibaptis, penuh Roh Kudus, minta karunia daripada Tuhan. Ada 9 karunia. Ingat, karunia itu bukan milik pendeta. Karunia itu milik jemaat. Untuk apa? Membangun jemaat. Oleh karena itu, di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Ini sebagai pengingat sekaligus peneguhan kembali bahwa ketika kita makan tubuh dan darah Yesus, kita menjadi satu dengan Yesus. Supaya apa? Meyakinkan kita dan mengembalikan pukulan telak kepada iblis bahwa saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Ini bukan hanya minuman manis, bukan hanya makanan yang enak, tetapi ini sesuatu yang dahsyat. Ketika kita makan dan minum, bukan sesuatu yang kebiasaan. Tapi kita percaya, aku di dalam engkau di dalam aku, kami menjadi satu tubuh, menjadi satu darah. Kata Yesus ada di dalam kita ada di dalam Yesus. Gandol Gusti, selalu bersama-sama, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Mari kita masuk dalam penyembahan. Ku hidup karena percaya. Kita akan menyembah Tuhan dulu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, Meski dalam seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. dari awal katakan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam Katakan, saya punya Tuhan yang besar. aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan Petugas perjamuan, maju ke depan. aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima segala kemenangan dan Aku punya Tuhan yang besar. punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenali. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan
Aku punya Tuhan yang bersih, yang